Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: أما البقر ففي كل 30 تبيع له سنة وفي كل 40 مسنة لها سنتان ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 musinnah. Masih berkenaan dengan syarat syah zakat ya, berkenaan dengan nisab. 6. Yang mana ini sampai pada nisab nisab bakar sekarang, nisab sapi. Kata beliau rahimahullahu taala, untuk nisab sapi fi kulli salasin, setiap 30 ekor ya, setiap 30 ekor itu tabi'. Yaitu keluar 1 ekor sapi jantan maupun betina usia 1 tahun. Usia 1 tahun. 6. Dikatakan tabi karena dia mengikuti induknya, yatba'u ummahu fil mar'a. Ketika pergi digembalakan, dia mengikuti induknya. Baik. Wa fi kulli arba'in, pada 40 ekor, setiap kelipatan 40 ekor itu musinnah, yakni sapi betina umur 2 tahun. Sapi betina umur 2 tahun. Baik. Dikatakan musinnah karena semua giginya sudah sempurna. Litakamuli asnaniha. Nah, kalau misalnya jadi keluar musinnah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Kalau misalnya dia tidak punya sapi betina yang umur 2 tahun, itu bisa digantikan dengan sapi jantan atau betina 2 ekor, masing-masing berumur 1 tahun. Diganti dengan 2 ekor sapi jantan atau betina, masing-masing 1 tahun, berumur 1 tahun. Baik. Qala wa thumma ba'da dzalika fi kulli 30 tabi wa fi kulli 40 musinnah. Setelah itu berlaku kelipatan 30 dan 40. Setiap 30 kelipatan 30 tabi dan setiap 40 musinnah. Baik, antara 30 dengan 40 itu namanya waqas. Sudah berlalu ya, waqas atau waqs. Itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Tidak ada, yakni kalau jumlah sapi yang dimiliki berada di waqas, yakni antara 2 nisab, maka dihukumi ditarik ke yang terendah. Nisab yang terendah. Misalnya dia punya 39, maka bukan digenapkan ke 40, tapi tetap ditarik ke 30. Jadi kalau seorang punya 39 sapi, ya tetap yang keluar tabi'. Ya, 6. Tetap yang keluar itu tabi'. Jelas ya? Baik. Kemudian setiap kelipatan 30 dan 40. Jadi kalau misalnya 50 berarti masih ikut ke musinnah. Kalau dia punya 50 ekor sapi berarti masih keluar musinnah. Kalau dia punya 60 ekor berarti kelipatan 30, berarti keluar 2 ekor tabi'. 2 ekor tabi. Kalau 70 itu 40 dengan 30. Ya berarti 1 ekor musinnah plus 1 ekor tabi. Jadi keluar 2 ekor, yang 1 musinnah, satunya tabi. Musinnah. Kalau 90 ekor berarti 3 kali tabi. Ya kan? 3 kali 30 berarti 3 ekor tabi. Itu 90. Ya. Kalau 100 berarti 100 itu 30, 40, ya kan? 60 tambah 40. Berarti 2 ekor tabi, 1 ekor musinnah. Kalau 110 itu 40, 80 tambah 30, 110. Berarti 2 ekor musinnah, 1 ekor tabi. Dan demikian seterusnya. 120, ya. Kalau 120 bisa 4 ekor tabi, kita jadikan ke kelipatan 30, 120 itu bisa 4 ekor tabi, atau kita jadikan kelipatan 40, 3 ekor musinnah.
Kalau misalnya dalam jumlah, ya, padanya ada dua kewajiban yang bisa dipilih, kayak begini, 120 ya, itu opsional, bisa 3 ekor musinna atau 4 ekor tabi. Maka hukumnya yang mana yang diambil? Dua-duanya boleh, tapi yang dipilih yang paling afdal adalah yang paling cocok dan yang paling besar maslahatnya bagi mustahik, bagi orang yang mau diberi, sebagaimana yang telah berlalu pada onta. Kalau ketemu dua nisab, dua kewajiban dalam satu nisab, ya. Kalau onta kemarin kan kelipatan 30 dengan kelipatan 40 dengan 50 ya. Ketemunya di 200. Ya, ketemunya di 200. Kali ini ketemunya di 120. Maka yang dipilih adalah yang paling aslah, yang paling anfa bagi mustahiq. Ya, yang paling bermanfaat bagi al-mustahiq. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian disebutkan faidah ya di diktat ya. Walaupun faidah ini mungkin tidak real ya, tapi mereka mengatakan diwajibkan zakat pada hewan yang merupakan peranakan dari dua harta zakat. Misalnya onta dengan sapi. Ya, wallahu alam yang disebutkan oleh sebagian fuqaha yang seperti ini kan tidak mungkin ya. Ya, atau memungkinkan wallahu alam. Ketika mereka menyebutkan peranakan anjing dengan babi, mereka mengatakan tidak mungkin anjing dan babi itu ada keturunannya gitu. Ya, secara genetika wallahu alam. Ya, tapi demikian mereka sebutkan. Yani yang disebutkan kan cuma onta, sapi, kambing atau domba. Nah, seandainya ada peranakan antara keduanya, maka ia juga masuk dalam hewan zakat. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada sapi dengan kambing misalnya beranak, ya ada anaknya, maka anaknya ini diikutkan ke harta zakawi. Ya, la ba'sa bihi. Wallahu alam tentang apa waqi tidaknya, apakah terjadi atau tidaknya. Baik. Kemudian faedah yang lain, nah, ya selanjutnya ke nisab ghanam ya, nisab kambing. Qala rahimahullahu taala wa ammal ghanamu fa fi kulli arba'ina syatan wa fi kulli arba'ina syatan syah wa fi ihda wa isyrina wa mi'atin syatan wa fi mi'atain wa wahidah salatu syiyah wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyah thumma fi kulli mi'atin syah. Ini kambing juga gampang. Walaupun tidak sesimpel sapi ya. Kalau sapi 30 40 kelipatan. Kambing, kata beliau, setiap 40 ekor kambing keluar satu. Satu ekor kambing. Dengan aturan yang sama seperti onta. Kambing 2 ekor usia 2 tahun. Satu ekor kambing usia 2 tahun. Atau domba usia 1 tahun. Atau sebelum 1 tahun, tapi sudah domba sebelum 1 tahun, tapi sudah jatuh apanya gigi depannya. Kemudian 121 ekor sapi, 121 ekor kambing keluar 2 ekor kambing. 201 ekor keluar 3 ekor. 400 keluar 4 ekor dan setiap kelipatan 100 keluar 1. Jadi 500 keluar 1 ekor lagi, 600 keluar 1 ekor lagi. Setiap pertambahan 100 ditambahkan 1 ekor. Baik, jadi nisabnya paling rendah 40 ekor. Yang punya kambing 1 sampai 39 tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jadi nisabnya kambing dimulai dari 40 sampai 120. 40 sampai 120 itu 1 ekor. 121 sampai 200, 2. 201 sampai 300, 3. 301 sampai 400, 4. 401 sampai 500, 5. Dan seterusnya setiap 100 tambah 1. 606. Dan sama seperti sebelumnya, jumlah antara dua nisab yang dinamakan waqas dimaafkan dan diikuti nisab yang di bawah. Misalnya dia punya kambing 120 ekor. Itu berarti antara 40 dengan 121. Dia ikut ke 40. Cukup keluar 1 ekor saja. Cukup keluar satu ekor saja. Karena 120 itu waqas dimaafkan. Baik.
Kemudian ada faedah berkenaan dengan masalah ini. Jadi untuk kambing dengan domba itu digabung ya. Digabung saja perhitungannya. Jadi bukan kambing dihitung sendiri, domba dihitung sendiri, enggak. Ya. Jadi kalau misalnya 20 ekor domba, 20 ekor kambing, ya sudah kena nisab 40. Nah, atau misalnya dia punya misalnya 39 kambing, 1 ekor domba, yang dikeluarkan domba, nggak ada masalah, atau sebaliknya. Jelas ya, demikian pula sapi dengan kerbau sudah kita sebutkan. Sapi dengan kerbau nisabnya digabung. Digabung. Kalau dia punya kerbau baru yang dikeluarkan sapi, nggak ada masalah. Atau dia punya sapi saja semuanya, yang dia keluarkan kerbau juga tidak ada masalah. Ya, yang jelas memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh para ulama berupa tidak boleh sakit misalnya, ya, tidak boleh yang mengurangi nilai harga dan seterusnya. Yang tidak bukan. Yang tidak boleh Yang tidak boleh sakit. Nah, akan disebutkan nanti tentang masalah aib ini. La ba'sa bihi. Kemudian satu masalah disebutkan, kalau misalnya ada seorang yang dia punya 40 ekor kambing, kemudian sudah berlalu haul selama 1 tahun ya, tetap 40. Jadi mungkin ada yang lahir tapi ada yang mati gitu ya. Tetap endingnya di tahun, mulai dari awal 40 ekor itu sampai tahun depannya tetap 40 ekor. Ya. Misalnya pas tiba haulnya dia tidak kasih keluar, dia tidak keluarkan zakatnya 1 ekor. Sampai tiba tahun kedua. Ternyata tetap 40 ekor. Ya, ada yang lahir, ada yang mati gitu. Intinya tetap 40 ekor. Mungkin ada yang dijual, ya, ada yang lahir, ada yang dijual. Akhirnya tergantikan dan tetap tahun kedua, di haul yang kedua tetap 40 ekor. Maka kita katakan di sini dia berdosa karena tidak bayar di tahun yang pertama. Ya. Dan wajib dia mengeluarkan zakat untuk tahun yang pertama sebagai qadha. Adapun tahun kedua dia tidak wajib zakat. Tahun kedua dia tidak wajib zakat. Kenapa tahun kedua tidak wajib zakat? Karena di tahun pertama seharusnya sudah kurang 1, tinggal 39. Ya kan? Ya, tinggal 39, sehingga tahun ini yang kelihatannya masih tetap 40, seharusnya 39. Jadi tidak kena zakat di tahun kedua. Tahun pertama dia wajib zakat qadha, tahun pertama dia wajib bayar. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan nisab dari ketiga hewan ini. Onta dengan semua jenisnya, sapi, kerbau dengan semua jenisnya, kambing, domba dengan semua jenisnya. Baik. Kemudian di sini ada 2 permasalahan. Yang pertama, tidak syah mengeluarkan kambing baik pada zakat kambing atau pada zakat onta yang 1 sampai 20 ekor itu. Kan keluar 1 sampai 20 ekor kan yang dikeluarkan kambing. Tidak boleh mengeluarkan kambing yang aib, padanya ada aib, cacat. Tidak syah dijadikan sebagai harta zakat. Yang dimaksud dengan aib di sini, perhatikan, adalah aib dalam jual beli, bukan aib dalam zakat, bukan aib dalam udhiyah, dalam hewan kurban. Karena berbeda. Akan datang nanti di pembahasan jual beli. Aib dalam jual beli adalah semua aib yang mengurangi nilainya. Ya, mengurangi nilainya? Dalam hal ini mengurangi harga gitu ya, mengurangi harga, atau pemanfaatan hewan itu menjadi berkurang bagi si pembeli. Ya. Di mana aib itu biasanya tidak ada pada hewan ternak. Iya, biasanya tidak ada pada hewan ternak. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini yang dikeluarkan. Tidak boleh berupa Tidak boleh berupa yang aib. Aib di sini yang dimaksud adalah aib dalam jual beli, bukan aib dalam kurban. Kalau aib dalam kurban kan ada 4 ya, yang secara umum semuanya adalah penyakit, sakit. Ya.
Jadi kalau misalnya kambing yang dikeluarkan lagi sakit, sakit biasa, sakit, di mana secara harga itu tidak mengurangi harga. Memang sakit tapi ada obatnya, jelas itu. Ada obatnya, biasa sudah sering lah kena itu, dan lumrah lah penyakit itu ada pada hewan. Namanya kambing misalnya. Ada penyakit yang lumrah dimiliki oleh kambing dan itu tidak menurunkan harga. Misalnya, oh tapi lagi sakit. Itu sakit yang lumrah. Selama tidak mengurangi harganya, maka boleh, walaupun sedang sakit. Boleh dijadikan sebagai apa? Zakat. Ya, dikeluarkan sebagai zakat. Tapi kalau misalnya itu mengurangi harganya, atau misalnya sapi, ya penerimanya sapinya misalnya kan yang dikeluarkan betina ya, asalnya di betina. Misalnya lagi apa, dia tidak bisa mengeluarkan susu, ya. Nah, betina, maka itu kan mengurangi pemanfaatan dari si mustahik, si penerima zakat nantinya. Misalnya saya butuh susunya, ini nggak bisa misalnya, karena sakitnya itu misalnya penyakitnya mempengaruhi susunya sehingga berkurang pemanfaatannya. Ini juga tidak boleh. Jelas ya. Tapi kalau sakit tersebut tidak mempengaruhi harga, tidak mempengaruhi pemanfaatan, ya mungkin sekarang dia lagi sakit, tapi kalau sembuh bisa dipakai gitu. Pemanfaatannya bisa maksimal tetap. Cuma sekarang lagi sakit. Artinya tidak mempengaruhi. Maka yang seperti ini tetap boleh dijadikan sebagai harta zakat. Jelas ya. Jadi aib yang dimaksud dalam babuz zakat itu aib dalam jual beli, aib fil bai'. Beda dengan aib dalam udhiyah. Jelas? Walaupun kambing itu terpenuhi padanya aib dalam udhiyah, tapi bukan aib dalam jual beli, maka syah dijadikan zakat. Jelas ya? Syah dijadikan zakat. Tapi kalau misalnya secara udhiyah ini tidak ada aibnya, tapi secara jual beli ada aibnya, maka tidak boleh dijadikan harta zakat. Jelas ya? Nah, ini kalau misalnya di antara hewannya ada yang sehat yang bisa dikeluarkan sebagai zakat, maka tidak, bukan yang sehat ya. Kalau misalnya di antara hewannya ada yang tidak muib, maka yang tidak muib ini yang dikeluarkan sebagai zakat. Jangan yang muib, yang ada aibnya. Tapi kalau bagaimana kalau semuanya muib? Semua kambing yang mau dia keluarkan, semua kambing yang dimiliki 40 ekor itu muib semuanya. Ya, apakah berarti tidak perlu dikeluarkan? Jawabannya tetap dikeluarkan. Cuman dia pilih misalnya yang paling ringan. Yang paling apa? Yang paling ringan. Baik. Yang paling ringan sakitnya kah? Atau misalnya ya yang jelas jangan yang paling parah sakitnya. Yang paling parah aibnya. Ingat aib dalam jual beli ya. Nah, jadi bukan berarti juga jadi ketidaksyahan mengeluarkan zakat yang maib dengan aib jual beli itu kalau ada yang tidak maib. Tapi kalau semuanya maib, yang manapun dikeluarkan bermasalah semua dalam tanda kutip, ya sudah dikeluarkan salah satunya. Ya, dipilih yang paling mendingan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau semua hewan ternaknya adalah jantan, maka boleh mengeluarkan zakat berupa jantan. Tidak ada kewajiban membeli betina dan seterusnya. Ya, walaupun kita katakan tadi asalnya yang dikeluarkan berupa zakat betina karena maslahatnya besar bagi penerima. Bisa hamil dan susu, kan begitu. Tapi kalau misalnya kebetulan yang dia miliki semuanya jantan, ya nggak ada masalah mengeluarkan zakat berupa hewan jantan. Baik, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ini syarat zakat yang pertama, syarat wajib zakat yang pertama yaitu bulughun nisab. Kemudian syarat zakat hewan ternak yang kedua adalah hawalani al-haul. Hawalani apa? Hawalani al-haul. Baik. Al-haul adalah sanatun qamariyah kamilah mutawaliyah min tamamin nisab. Mudhi sanatin qamariyah kamilah mutawaliyah min tamamin nisab. Jadi haul yang dimaksud adalah sudah berlalu 1 tahun qamariyah sempurna. 1 tahun qamariyah sempurna, ini 12 bulan. 12 bulan. Sejak kapan dihitung? Min tamamin nisab, semenjak nisab terwujud. Jadi perhitungan haul menunggu dulu terkumpulnya nisab. Kapan nisab terwujud untuk pertama kalinya? Di situ hari pertama. Jadi 12 bulan ini qamariyah kamilah sempurna, tidak kurang walaupun 1 hari selama dia
1 hari misalnya, ya masih kurang 1 hari dari 1 tahun Komariah, ya belum wajib zakat. Kurang 1 jam, kurang 2 jam misalnya. Baik, harus kamilah. Kemudian mutawaliyah. 1 tahunnya ini beriringan. Ya, kalau terpisah maka tidak dianggap terputus. Misalnya 6 bulan mencapai nisab, terus 1 bulan kurang nisab. Terus setelah itu, setelah 1 bulan kurang dari nisab, bulan kedua kembali lagi nisab. Ini enggak ditambah 6 bulan yang sebelumnya sama 6 bulan setelahnya. Tidak, karena terputus oleh 1 bulan yang kurang dari nisab. Ya, baik. Persyaratan haulan al-haul ini berdasarkan riwayat Abu Dawud, laisa fi mali zakatin, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat, tidak ada zakat pada harta sampai dimiliki setahun. Ini riwayat Abu Dawud, dihukumi dhaif oleh An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu taala. Walaupun demikian, Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan bahwa dalil yang dijadikan sandaran oleh para fuqaha untuk mempersyaratkan haul adalah asar sahabat, asar-asar yang sahih dari para sahabat seperti dari Abu Bakar, Utsman, Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu hal yang disepakati ya, harus haul pada hewan ternak. Baik. Kemudian dikatakan tadi mutawaliyah. Jadi 1 tahun berupa 12 bulan ini, Qamariyah ini harus mutawaliyah. Kapan? Di 1 hari, walaupun 1 hari, bahkan walaupun 1 jam. Ada 1 jam selama setahun itu, ada 1 jam di antaranya jumlahnya berkurang dari nisab, maka haulnya terputus. Kewajiban zakatnya gugur. Ya. Jelas ya? Misalnya apa namanya? Dia cuma punya 40 ekor kambing misalnya. 40 ekor kambing. Jelas? Kemudian 1 ekor itu sedang hamil. 1 ekor sedang hamil. Nah, kemudian tiba saatnya mau kelahiran, tiba saatnya lahiran gitu ya. Tiba saatnya lahiran di tengah-tengah haul itu. Sebelum lahir ada yang mati 1 ekor. Mati 1 ekor jadinya 39. Hatta walaupun selang 5 menit mati 1 ekor, tinggal 39, 5 menit berikutnya lahiran yang hamil ini jadinya kembali 40. Kita katakan haul yang dari pertama putus. Dimulai lagi di setelah lahir ini. Jadi ya, dimulai lagi apa setelah ya setelah tercapai 40 semuanya ya. Nanti kita akan terangkan masalah anak bayinya ini apakah ikut ke haul induknya atau sendiri. Dalam hal ini, dalam kasus yang sebutkan di sini tidak ikut ya. Labas. Intinya adalah ketika misalnya haul terputus walaupun sebentar, ketika misalnya di tengah-tengah haul jumlah hewan kurang dari nisab walaupun sebentar, maka haulnya putus. Kapan haul diulang dari awal? Dihitung dari hari pertama lagi kalau cukup minimal nisab lagi. Nisab yang paling minimal. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Contoh lain misalnya, dia punya 40 ekor. Kemudian 1 hari di antaranya, ya, kemudian 1 hari di tengah-tengah 1 tahun itu, dia misalnya dilihat ayahnya atau orang tuanya atau saudaranya miskin misalnya. Dia kasihkan kambingnya 1 ekor, nih untuk kamu. Ya. Dikasih, berarti kan jadi 39. Sudah pindah kepemilikan. Setelah itu saudaranya bilang, oke, ini milik saya. Sekarang saya kembalikan kepada kamu. Di majelis yang sama. Saya kembalikan kepada kamu. Jadi 40 ekor lagi kembali punya dia. Tapi tadi sempat 39. Sesaat ketika kepemilikan 1 ekor tadi berpindah ke saudaranya. Jelas ya? Walaupun kembali lagi kepadanya, ini terputus haul yang tadi. Haul yang baru dimulai setelah saudaranya mengembalikan kambing kepadanya, dia terima, di situ dimulai haul yang baru karena kembali lagi jadi 40. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Ini fungsi haul. Nah, pembahasan berikutnya terkait dengan haul adalah anak dari anak dari hewan, apakah haulnya mengikut induknya atau tidak? Atau tidak?
Baik. Ini dibahas berkenaan dengan anak karena dia dari induk. Artinya kalau dia bukan anak dari induk tersebut, itu haulnya berbeda. Haul berbeda. Saya kasih contoh misalnya, saya punya 40 ekor kambing. Iya. Jelas ya? Di bulan ini, di tahun ini. Kemudian 5 bulan berikutnya misalnya dapat warisan 40 ekor kambing juga. Jadinya saya punya 80 ekor. Jadinya saya punya 80 ekor. Jangan, ini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Atau lah, bahas, tidak masalah. Ya, misalnya jangan ini karena kambing kan 140 120 ya. Kita kasih contoh sapi saja. Misalnya saya punya berapa? 30 ekor sapi. Saya punya 30 ekor sapi. Kemudian 5 bulan berikutnya saya dapat warisan 30 ekor sapi lagi. Baik. Maka haul 30 ekor yang pertama itu beda dengan haul 30 ekor berikutnya karena bukan anak keturunannya. Saya dapat warisan. Maka tahun depan saya keluarkan dulu 1 ekor untuk 30 ekor yang pertama. 5 bulan berikutnya saya keluarkan lagi 1 ekor sapi. 5 bulan berikutnya saya keluarkan lagi karena haulnya berbeda. Jelas sampai sini? Haulnya berbeda. Kalau ada yang menanyakan, boleh nggak di apa namanya haulnya yang 30 ekor kedua, saya mau ikutkan saja di yang pertama. Jadi tiba haulnya yang pertama saya langsung keluarkan 2 ekor tadi karena 60 ekor. Kalau dikatakan boleh, ya boleh. Walaupun saat itu belum wajib yang 1 ekor, baru yang 1 ekor yang wajib. Kalau dikatakan boleh, ya boleh, nggak ada masalah karena boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh haulnya selama mencapai nisab. Bila sampai sini, selama mencapai nisab. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi kalau dia mau majukan boleh, tidak ada masalah sebelum tiba haul. Nah, sebelum tiba haul. Baik. Nah, sekarang itu tadi kalau bukan keturunannya. Misalnya dapat warisan atau hibah atau saya beli. Nah, saya beli. Misalnya saya punya sapi 40 ekor, 6 bulan berikutnya saya beli 30 ekor. Maka yang saya beli 30 ekor ini haulnya sendiri. Dari 40 yang saya punya dari asal. Tahun depan saya keluarkan 1 ekor musinna untuk 40 itu. 6 bulan berikutnya baru saya keluarkan tabi untuk yang saya beli 30 ekor itu. Jelas ya? Dan dalam perhitungan nisab nggak dihitung umur. Misalnya 40 ekor yang pertama sapi saya sudah umur 2-3 tahun semuanya, 4 tahun misalnya. Yang saya beli 30 ekor sapi usianya masih 6 bulan semuanya. Belum 1 tahun, 6 bulan. Maka walaupun masih kecil-kecil dihitung semua nisab ini. Haulnya tersendiri nanti dia. Ya. Karena dalam perhitungan nisab yang dihitung ekor bukan umur. Umur itu nanti berpengaruh pada usia hewan yang dikeluarkan. Oh, yang dikeluarkan umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun. Adapun jumlah ontanya ketika dihitung nggak dihitung berapa umurnya. Walaupun misalnya saya beli sapi 40 ekor, 30 ekor, semuanya usianya masih berapa hari misalnya. Masih beberapa hari misalnya. Ya, selama tercapai haul, ya sudah kena nisab. Karena pasti akan keluar nanti 1 tahun kan setelah mereka berumur 1 tahun kan dihitung. Jadi walaupun hari apa namanya dibelinya 30 ekor ketika itu masih kecil, tapi kan haulnya nanti tahun depan dikeluarkan. Setidaknya dia berumur setahun lebih ketika dikeluarkan. Paham ya? Jadi uh, masalah umur itu dibahas ketika berkenaan dengan hewan yang mau dikeluarkan sebagai zakat. Adapun dalam perhitungan berapa ekor nisab yang kau miliki itu tidak ada batasan umur. Ya, yakni yang masih bayi pun dihitung ke dalam nisab, digabungkan perhitungannya dengan yang sudah berumur 2-3 tahun misalnya atau yang semacamnya. Taiblah ba'sa bihi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita berbicara mengenai haul dari anak dari hewan itu. Tadi kita katakan kalau bukan anaknya, maka asalnya dia punya haul sendiri, seperti dibeli atau warisan. Maka haulnya tidak ikut ke haul asal, ke haul yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau itu keturunannya? Kata para ulama, para fuqaha rahimahullah, keturunan dari hewan itu haulnya mengikuti haul induknya dengan 4 syarat. Iya. Apa saya sudah sebut bagannya ya. Sebentar.
Oh, khair. Saya lupa buat bagannya nih. Labas. Iya. Kata para fuqaha rahimahumullahu taala bahwa anak mengikuti haul induknya dengan 4 syarat. Syarat yang pertama harus sejenis dengan induknya. Ini saya kira jelas. Sejenis dengan induknya. Mungkin yang keluar kasus kayak tadi kalau peranakan dari sapi dengan sapi dengan kambing misalnya. Ini kan berarti beda jenis peranakannya. Setengahnya kambing, setengahnya sapi misalnya. Baik, ini tidak dihitung. Itu punya haul sendiri. Jadi syarat yang pertama, anaknya harus sejenis dengan induknya. Ini jelas. Jadi sapi, anaknya sapi ya dihitung. Karena apa? Karena sejenis. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang lahir ini sebelum tamamul haul. Yang lahir yang dihitung, yang haulnya ikut ke induknya adalah yang lahir sebelum genap setahun. Ya. Adapun yang lahir setelah haul, jelas sampai ini. Adapun yang lahir setelah haul maka tidak dihitung. Contoh, misalnya saya punya 40 ekor kambing. Ini kan mulai nisab ya. Mulai nisab. Hari pertama 40 ekor kambing mulai nisab. Kemudian selama setahun ini beranak pianak terus. Beranak pianak terus. Ya. Jelas sampai sini? Sampai hari ke berapa? 300. Misalnya anggaplah 1 hari. Ya. 1 hari menjelang tiba haulnya. Itu beranak terus ya. Dari 40 ekor tadi. Selama setahun jadi 120 ekor. Sampai di saat nisab. Sampai di saat apa? Ini kan kalau di haul itu kan sampai jamnya kalau perlu dihitung karena kan 1 tahun haul kamilah qamariyah. Jadi seandainya dia bisa mencatat misalnya tanggal berapa, bulan berapa, ya, tahun berapa, bahkan di jam berapa saya memiliki 40 ekor kambing. Jadi jamnya itu dijadikan patokan juga. Jelas ya? Anggaplah misalnya saya punya saya punya kambing 40 ekor jam 2 siang. Ya, di bulan Syawal misalnya jam 2 siang misalnya 15 Syawal 1440 Hijriah. Jam 2 siang ini. Baik. Kemudian 1 tahun ke depan jam 1 siang jam 1 siang atau jam 2 kurang 15 menit ya. Jam 2 kurang 15 menit ya di tanggal yang sama berapa tadi? 15 Syawal ya, 15 Syawal kalau salah tadi. 1441 Hijriah tahun depannya. Itu beranak pianak sampai di jam 2 kurang 15 menit saya punya 120 ekor. Saya punya 120 ekor. Baik. Atau misalnya saya punya sampai 121 ekor. Jadi 40 ekor ini melahirkan anak-anak semuanya sampai kurang 15 menit jam 2 siang saya punya 121 ekor. Pas masuk haulnya sudah, berarti saya wajib mengeluarkan berapa? 2 ekor. Karena jadinya 121. Saya wajib keluar 2 ekor. Kenapa dikenakan 2 ekor? Karena ini 121. Walaupun 80 yang berapa tadi? 81 itu semua anak-anaknya, tapi anak-anak ini lahir sebelum jatuh haul, sebelum tiba haul. Dari 40 lahir 80 berapa misalnya? 81 ya. Jadi 121. Ya, enggak ada masalah. Ini contoh saja. Jadi syaratnya anak-anak diikutkan kepada haul induknya adalah kalau dia lahir Dia lahir di sebelum tiba haul, sebelum jatuh haul, di waktu yang tepat haul. Jadi misalnya kurang 15 menit jam 2, total kambing saya setelah beranak pianak semuanya sampai 121 ekor. Sudah saya keluar 2 ekor. Pas tiba haulnya jam 2, saya keluarkan 2 ekor. Ya. Jelas ya? Karena kan kambing 121 ekor, 2 kambing. Baik. Bagaimana kalau tidak terpenuhi syaratnya? Misalnya dengan contoh yang sama, saya ke contoh yang sama. 40 ekor tadi jam 2 siang ya. Sampai tahun depan 15 menit menjelang tibanya haul, kambing saya beranak sampai 120 ekor tok, 120 ekor. Jelas?
120 ekor. Pas tiba jam 2, melahirkan lagi. Keluar 1 ekor. Keluar bersamaan di pas jam 2. Jam 2 siang keluar 1 ekor. Maka ini keluarnya bersamaan dengan haul. Kata para ulama, yang keluar bersamaan dengan haul nggak dihitung, nggak digabung dengan haul induknya. Apalagi yang keluar setelah lewat haul, maka dia haulnya sendiri. Berarti yang dihitung tadi dari unta saya hanya 120 ekor. Maka ketika tiba haul jam 2, saya hanya wajib mengeluarkan 1 ekor. Walaupun sekarang totalnya misalnya unta saya 123. Kenapa? 2 yang terakhir itu lahirnya bersamaan dengan haul dan setelah haul. Jadi tidak dihitung. Jadi syarat anak diikutkan ke induk dalam haul perhitungan nisab adalah kalau ia lahir sebelum tiba tamamul haul. Kalian paham ya percontohannya? Jadi kalau tadi sebelum jam 2 saya sudah punya 121, ya saya keluar 2 onta, dua kambing, afwan. Tapi kalau sebelum tiba jam 2 saya masih punya 120, ya tetap keluar 1. Karena hanya itu yang dihitung. Itu 2 ekor yang lahir setelah haul atau bersamaan dengan haul, 2 ekor itu haulnya tersendiri. Enggak digabungkan ke haul induknya, enggak dihitung ke dalam nisab. Jelas ya? Walaupun kenyataannya saya punya 123, enggak, 2 yang terakhir enggak dihitung. Tetap 121 misalnya. Taib bayar 2 dan seterusnya. Taib. Ini syarat yang kedua, anak mengikuti induknya dalam haul ya sehingga dihitung termasuk nisab adalah kalau lahirnya sebelum tamamil haul. Syarat yang ketiga, bahwa si anak ini dimiliki karena dia memiliki induknya. Ayyamlikahu bimilkiha. Dia memiliki anak ya melalui kepemilikan induknya. Ya kayak normal kan, secara normal kalau saya miliki induknya, ya, semua yang lahir darinya saya juga miliki. Maka diikutkan induknya ke haul, diikutkan anaknya ke haul induknya. Ya. Tapi kalau misalnya saya miliki induknya, saya miliki apa ya? Miliki induknya. Kemudian anaknya saya miliki belakangan, ya, saya miliki belakangan, maka haul si anak tidak ikut ke induk. Contoh, saya punya 40 ekor sapi. Saya punya 40 ekor sapi. Misalnya. Kemudian atau saya mendapatkan warisan misalnya. Saya mendapatkan warisan 40 ekor sapi. Nah, kemudian sapi ini punya anak-anak. Sudah punya anaknya memang, memang sudah punya anak. Ketika pembagian warisan, saya dapatkan misalnya ya, sekedar contoh, saya dapatkan induknya yang 40, anaknya misalnya 40 ekor juga. Iya. Itu bagian saudara saya. Jadi saya dapat induknya 40, anaknya 40 dimiliki oleh saudara saya. Terus saya bilang sama saudara saya, atau saudara saya bilang, oh saya nggak bisa ternak ini 40 ekor ini yang anaknya itu tadi, kamu beli aja. Beli saja. Akhirnya saya beli yang 40 ekor yang anaknya tadi. Maka di sini, dan misalnya saya beli selang sebulan misalnya, dari pembagian warisan, selang sebulan, kata saudara saya tidak bisa rawat, kamu beli saja 40 ekor. Akhirnya saya beli yang 40 ekor yang notabene anak dari induk yang saya pegang. Maka di sini haul dari si anak nggak ngikut ke haul induk. Kenapa? Karena saya memiliki anak melalui jalur pembelian, bukan saya miliki ketika saya miliki induknya. Maka ketika tiba haulnya saya keluarkan dulu 1 musinnah untuk 40 ekor induknya. 1 bulan berikutnya baru saya keluarkan lagi satu musinnah untuk 40 ekor anaknya. Paham ya? Jadi dia tidak mengikuti haul induknya. Kenapa? Karena si anak dimiliki tidak melalui kepemilikan ibunya. Tidak otomatis saya miliki ketika saya miliki ibunya. Baik, ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, yang terakhir, ini penting, yakni nisab, haul, anak mengikuti haul induknya, syaratnya adalah kalau si induk sendiri sudah mencapai nisab. Jelas ya? Kalau si induk sendiri sudah mencapai nisab. Kalau si induk belum mencapai nisab, maka anak keturunannya itu nggak dihitung. Ya, nggak dihitung. Walaupun dia lahirnya sebelum haul. Contoh saya punya 39 ekor kambing. 39 ekor kambing.
39 ekor kan asalnya tidak nisab ya. Kemudian lahir satu ekor atau mungkin 2 ekor atau mungkin 3 ekor. Kita bilang 2-3 ekor yang lahir ini tidak diikutkan kemana? Ke induknya, haulnya. Kenapa? Karena si induk dari awal tidak kena nisab. Tidak mencapai nisab, cuma 39 ekor. Jelas sampai sini? Cuma 39 ekor. Sementara kambing minimal 40 ekor. Nah, jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau misalnya dia kambingnya induknya 39 ekor, kemudian masing-masing dari 39 ekor ini melahirkan lagi 1 ekor, jadi 39. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadinya 39. Maka haulnya misalnya bersamaan ya, maka haulnya si anak tidak ikut ke haul induk. Kenapa? Karena dari awal induknya tidak kena apa? Tidak kena zakat. Tidak sampai sini tidak kena zakat. Ya wallahu taala alam bisawab. Di mana nisabnya baru terhitung setelah apa? Ingat ini kan kita berbicara masalah haul. Kalau nisabnya berarti 39 induk, nanti lahir 1 ekor, kapan dia lahirnya misalnya ya genap berapa? 40 ekor. Barulah di situ dihitung apanya? Haulnya. Jadi bukan yang 1 ekor ikut ke haul 39. Enggak, karena 39 asalnya tidak kena zakat. Ketika lahir 1 ekor jadi 40. 40 disinilah awal nisab. Ya. Cuman untuk anak-anak yang lain terpisah, nggak dihitung. Karena tadi si induk dari awal tidak kena nisab. Tidak mencapai ini nisab. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini jelas ya. Nah, berkenaan dengan 4 syarat induk atau anak mengikuti induknya dalam haulnya. Baik. Kemudian masalah terkait dengan ini adalah kalau misalnya 39 ekor tadi. Iya. 39 ekor atau 40 ekor misalnya. Melahirkan juga 40 ekor. Kemudian induknya, maka yang 40 ekor ini kan apa? Yang menjadi anak dari yang 40 ekor induk, itu kan haulnya ngikut. Misalnya saya punya 40 ekor kambing. Kemudian belum sampai haul, belum sampai setahun kan masing-masing beranak 1 ekor misalnya. Jadinya 40 ekor anaknya. Maka haulnya 40 ekor anak ikut ke haul orang, ke induknya. Kan begitu. Saya sekarang punya 80 ekor kambing. Atau sapi aja ya, biar jelas perubahannya. Sapi. Saya punya berapa? Saya punya 80 ekor sapi. 40 induk, 40 anak. Kemudian jadi haulnya ngikut kan ke induk. Haulnya ngikut ke induk. Walaupun dia belakangan lahirnya, tapi haulnya tetap ngikut ke induk. Kemudian menjelang tiba haul, tiba-tiba induknya mati semua 40. Tinggal anaknya 40. Maka di sini ketika tiba haul saya wajib mengeluarkan 1 musinnah. Kalau kita berbicara mengenai si anak, ini kan belum genap setahun. Cuman dia diikutkan ke induknya, makanya dihitung setahun. Jadi tetap pakai haul yang awal, tapi dia keluarnya zakat untuk 40 ekor. Induknya semua yang 40 ekor mati semua misalnya. Tersisa anaknya 40 ekor masih mencapai nisab, ya keluar 1 musinnah. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ya, ini terkait ini syarat yang ke berapa? Syarat yang kedua yaitu haulanul haul. Kemudian syarat yang ketiga dari zakat hewan ternak adalah as-saum, yakni harus digembalakan. Digembalakan artinya dibawa ke tempat makan, ke padang rumput atau yang semacamnya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Jelas ya, ada syarat pada pemberi makan, pengembala, dan ada syarat pada waktunya. Ya, apa syarat pada apa? Syarat pada rumput yang dimakan. Kata para ulama, berkenaan dengan pengembalanya dipersyaratkan yang mengembalakan adalah pemiliknya. Ya, pemiliknya, naam, ataukah naibnya, pengganti dari pemiliknya. Jelas ya? Misalnya pemiliknya ya dia sendiri. Dia yang mengembalikan sendiri. Atau apa namanya? Naibnya dia suruh anaknya, dia suruh minta dia tolong apa? Dia suruh orang lain misalnya.
ya, untuk mengembalakan sapinya atau kambingnya misalnya. Kalau misalnya digembalakan oleh yang bukan miliknya dan bukan juga pengganti dari pemiliknya, maka tidak ada zakatnya. Tidak dikenakan zakat. Misalnya, saya punya 40 ekor kambing, ya, masalah dicuri sama orang, diambil, dirampas atau dirampas secara paksa atau dicuri. Dia gembalakan. Dia gembalakan selama setahun, terus setahun sebelum menjelang haul, saya berhasil ambil kembali punya saya yang dirampas melalui pengadilan misalnya atau yang semacamnya, ya, atau ada orang yang berkuasa, saya minta bantuan, diambilkan kembali hak saya. Maka di sini dia digembalakan selama setahun, saya tidak wajib keluar zakat. Kenapa? Digembalakan bukan oleh saya dan bukan naibnya saya. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama si pengembala harus si pemilik, yang mana pemilik ini mukallaf, balik, akil, ya, balik akil, atau naibnya. Kalau pemiliknya misalnya orang gila, tapi walinya menyerahkan ke penggantinya orang gila tersebut, naibnya dengan perwakilan dari wali, ya syah juga nggak masalah. Atau misalnya masih kecil belum balik, akhirnya si walinya mengatakan menyuruh orang yang sudah balik untuk menggantikan dia untuk dibawa ke padang rumput dan semacamnya. Baik. Jadi syaratnya pengembalanya harus pemilik yang sudah mukallaf, pemilik yang akil balik atau penggantinya yang sudah akil balik, ya. Naam, tentu saja dengan izin, ya, izin dari si pemilik. Kemudian syarat berikutnya bahwa hewan ini digembalakan setahun full atau apa namanya walaupun minus 2 hari itu juga masih dianggap full. Jadi kalau misalnya setahun digembalakan, kurang ada 2 hari di antaranya selama setahun itu ada 2 hari dia dikandangkan terus makanannya dibawakan, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau 3 hari dikandangkan, jadi selama setahun digembalakan terus, tapi ada 3 hari dia dikandangkan dan dibawakan makanan, maka tidak terpenuhi syarat, tidak ada zakat padanya. Jelas ya? Jadi diberikan uzur maksimal 2 hari. 2 hari saja. Jadi kalau selama setahun penuh dia digembalakan, 2 hari dalam setahun itu ada dia dikasih makan, dia tidak digembalakan, ditaruh di kandang, dikasih makan, dan seterusnya makanan dibawakan ke dia, maka ini apa? Hukumnya tidak wajib zakat. Kalau 2 hari afwan. Kalau 2 hari tetap wajib zakat. Tapi kalau 3 hari tidak wajib zakat. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini syarat yang kedua, bahwa dia digembalakan sepanjang tahun full atau sebagian besar. Kalimat sebagian besar di sini hanya diberikan keringanan 2 hari, ya, maksimal 2 hari. Dia tidak digembalakan. Kapan sampai 3 hari tidak digembalakan? Yang dikasih makan di tempat, maka gugur kewajiban zakat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia diberikan makan dengan ashbin mubah, dengan apa namanya? Ushbin yang mubah, yakni rumput-rumputan yang mubah. Ya. Misalnya itu rumput gratis, rumput umum, pemerintah siapkan untuk memang jadi tempat digembalakan hewan. Ini ladang padang rumput seluas sekian ini khusus untuk yang mau mengembalakan di situ, gratis. Gitu. Jelas ya? Atau misalnya punya orang lain, tanah milik orang lain, memang sengaja disediakan, tapi semua orang yang mau mengembalakan di tanah itu harus bayar. Namun bayarnya ringan sedikit sekali kalau mau dibandingkan dengan hasilnya, perkembangannya nih hewan. Ya. Misalnya disuruh cuma bayar 5.000 per bulan misalnya, atau 10.000 per bulan. Itu 10.000 per bulan dibandingkan hasilnya ini hewan itu kan sedikit sekali. Gak ada artinya gitu 10.000 per bulan untuk hewan gitu. 30 hari kan. Berarti per hari cuman ya nggak sampai 1.000 bahkan. Jadi kan ringan sekali. Yang seperti itu tetap wajib zakat. Tapi kalau misalnya naam dia digembalakan ke rumput milik orang lain,
kemudian dibayar dan bayarannya tinggi, ya apa walaupun mungkin bukan enggak mahal ya, tapi standar normal dan itu cukup kerasa, maka yang seperti ini tidak wajib zakat. Tidak wajib apa? Tidak wajib zakat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, sekarang ya atau kalau misalnya dia dikasih gratis atau dihibahkan, nggak usah dibayar gitu. Nah, ini juga apa? Ini juga tidak wajib kena tidak wajib kena zakat. Ya, tidak dikenakan zakat. Wallahu taala alam bisawab. Ini syarat yang ketiga yaitu as-saum. Ya, ini digembalakan. Syarat ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an tentang kitabnya, suratnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengutus mengutus Anas bin Malik atau Abu Bakar mengirimkan surat kepada Anas bin Malik yang ketika itu beliau dikirim ke Bahrain untuk mengambil zakat. Ya, di dalam isi surat Abu Bakar kepada Anas bin Malik, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha. Ya. Dan pada zakat kambing itu fi sa'imatiha, yakni ada saumnya, digembalakan. Seperti ini diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari. Maka di sini dipersyaratkan saum pada kambing berdasarkan nas ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada juga nas lain dalam riwayat Abu Daud, tadi dalam riwayat Bukhari ya, kisahnya Anas itu. Dalam riwayat Abu Daud ada penyebutan juga saimah persyaratan saum untuk onta. Nah, untuk sapi tidak ada nasnya, tapi dia dikiaskan kepada onta dan kambing. Baik. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keempat dari syarat wajib hewan ternak, syarat wajib zakat hewan ternak adalah la takunu amilah. Tidak boleh hewan ternak itu adalah merupakan hewan pekerja. Jadi hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya memang hewan ternak yang dikembangbiakkan. Adapun kalau dipakai untuk bekerja, apapun bentuk kerjaannya, apakah untuk membajak sawah atau untuk mengangkat barang-barang ataukah untuk ditunggangi, ya, apakah semua itu dilakukan dengan cara disewakan sapi untuk membajak sawah orang lain, ya, disewakan sapi atau onta untuk membawa barang-barang, disewakan misalnya onta untuk ditunggangi, ya, ataukah dipinjamkan walaupun gratis tapi tetap disuruh kerja. Misalnya ada seorang kepala desa mengatakan ini beberapa ekor sapi saya, silakan kalau ada yang mau pakai bajak sawah bisa dipinjam. Enggak bayar, dipinjam. Maka ini 4 ekor enggak dihitung ke dalam harta zakat si kepala desanya misalnya. Kalau dia punya banyak sapi, tapi dia sisihkan sebagian untuk dipakai warganya. Maka yang seperti ini tidak. Jadi walaupun gratis tapi selama dipakai kerja, ya, maka tetap tidak wajib tidak dihitung ke dalam nisab. Tidak ada zakat padanya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, hadis Umar bin Khattab, riwayat Al-Baihaqi, laisa fil awamil zakah. Ya, tidak ada zakat pada hewan-hewan pekerja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Termasuk dalam kategori hewan pekerja adalah hewan-hewan yang akan disembelih dengan nazar. Misalnya dia bilang, saya nazar kalau orang tua saya sembuh, ini dia tunjuk ya, ini hewan saya akan potong, ini sapi saya akan potong, maka ini dicoret dari nisab. Karena ketika itu dia ada tugasnya. Walaupun tidak kerja, tapi tugasnya dia akan disembelih sebagai nazar. Atau saya nazarkan untuk saya sedekahkan nanti ini, saya kasih ke orang. Demikian pula hewan udhiyah. Dia punya banyak, misalnya dia punya 30 ekor sapi. Kan keluar satu sapi. Tapi dia bilang tahun depan, ya, ini saya akan potong. Dia tunjuk. Ini mentakin udhiyah kan harus itu, tidak boleh diganti sama lain. Dia bilang saya akan potong ini. Ini saya jadikan udhiyah. Baik. Kalau 1 tahun depan misalnya 30, tetap 30 ekor, yang 1 ekor yang dipotong jadi 29. Tidak kena zakat. Jelas ya? Tidak kena zakat karena dia walaupun tidak bekerja tapi dia sudah ditakyin untuk sebagai apa? Sebagai hewan kurban nantinya. Maka enggak dihitung dari nisab. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik.
Kemudian masalah yang terakhir di sini berkenaan dengan apa yang kita sudah sebutkan tadi ya, bahwa kalau pada pada sapi dan onta, pada satu nisab bertemu dua kewajiban seperti 200 ekor pada onta ya kan, ketemu 40 dengan 50, atau tadi 120 ekor pada sapi ya kan, ketemu 30 dengan 40, kelihatan 30 40 ketemu di 120. Berarti dia punya dua kewajiban. Kita katakan tadi bahwa kalau bertemu dua kewajiban di satu nisab, maka wajib dipilih yang paling menguntungkan dan yang paling bermanfaat bagi mustahik. Bukan yang paling bermanfaat bagi pemilik, tapi bagi mustahik. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya as-sa'i itu yang bertugas mengumpulkan hewan zakat. Misalnya pemerintah, dalam hal ini misalnya Basnas. Cuman kan kalau ini untuk hewan ya dia terjun ke lapangan mengumpulkan. Nah, kalau misalnya as-sa'i mengambil fardu kewajiban yang bukan yang paling bermanfaat bagi mustahik. Bukan yang paling bermanfaat. Seharusnya kan apa, diambil yang paling menguntungkan dan paling paling bermanfaat bagi mustahik. Tapi ternyata sa'i tidak melakukannya. Dia tidak mengambil yang paling menguntungkan dan yang paling bermanfaat bagi mustahik. Baik. Apa hukumnya? Kata para ulama, kalau si as-sa'i tidak mengambil yang paling menguntungkan dan tidak mengambil yang paling bermanfaat bagi mustahik, dikarenakan dia yang menyepelekan, tidak mau ribet, mau cari tahu yang mana yang paling menguntungkan, tidak mau ribet, ya simple, maunya simple, tugasnya biar cepat selesai, dia qassara atau dallasal malik, atau si pemiliknya mentadlis, menipu si sai bahwa oh ini yang paling menguntungkan, ini yang paling mahal harganya, ini yang paling banyak, padahal tidak misalnya. Atau dia mungkin berdusta kepada pengumpul zakat. Lihat sampai sini. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, kalau si asai yang muqassir, ya, atau misalnya si maliknya yang bohong atau mentadlis, maka zakat yang dikeluarkan tidak syah. Kapan si asai mengetahui hal tersebut, atau misalnya orang di atasnya, ya atasannya asai mengetahui bahwa dia ini malas-malasan, tidak mau mencari tahu mana yang akbar, maka wajib dikembalikan kepada pemilik, terus diambil yang paling akbar, yang paling menguntungkan dan paling bermanfaat bagi mustahik. Itu kalau si sa'i muqassir atau si pemilik yang mentadlis atau dusta. Maka yang terlanjur diambil tidak syah, karena ternyata bukan ini yang paling menguntungkan dan paling bermanfaat untuk mustahik. Dikembalikan, baru diambil yang paling akbar. Tapi kalau misalnya as-sa'i mengambil yang tidak menguntungkan dan bukan yang paling bermanfaat, bukan karena faktor di atas, ini dia sudah teliti cari tahu betul yang mana yang paling akbar, paling menguntungkan, paling bermanfaat. Si pemilik juga tidak mentadlis, tidak berdusta, dia buka semuanya data-datanya, silakan dicek sendiri, cari yang mana yang paling akbar dan yang paling bermanfaat bagi mustahik, ya. Setelah dia teliti ternyata sudah dia berusaha dan dia pilih ini yang paling akbar. Akhirnya diambil. Tapi setelah dicek ulang ternyata apa? Nah, tidak, ternyata bukan itu yang akbar. Jadi bukan karena dia teledor, bukan karena dia malas, tapi karena ya memang salah hitung aja atau yang semacamnya. Maka yang seperti ini syah. Syah zakatnya tidak perlu dikembalikan. Tidak sampai sini tidak perlu dikembalikan. Nah, cuman kan otomatis kalau dia mengambil yang kurang menguntungkan ada selisih nilai. Seharusnya nih yang kamu ambil yang ini nih. Tapi kamu ambil ini gara-gara ya, bukan karena kalian dusta, bukan karena tidak kerja atau malas kerja. Seharusnya kamu ambil yang ini, tapi kamu ambil yang di bawahnya. Baik, berapa selisihnya ini? Sudah, kita minta ke pemilik untuk menutupi selisihnya. Yang tadi sudah kita ambil, tidak perlu dikembalikan, ya, karena bukan taksir, bukan dusta apa, ya. Maka kita ambil itu, kita syahkan, selisihnya diminta dari pemilik. Mana selisihnya? Seharusnya yang ini saya ambil, tapi satu dan lain hal qadar Allah ada kekhilafan sedikit, maka ini dihukum syah, tapi selisihnya kamu harus tutupi. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan kita berkenaan dengan zakat hewan ternak. Biidznillah taala selanjutnya berkenaan dengan zakat tanam-tanaman. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.